Baik, kali ini saya akan membahas mengenai latihan nilai optimum dengan titik ekstrim. Untuk soal yang pertama, diketahui sistem tidak sama linear dua variabel, x tambah 3y lebih besar sama dengan 4, y dikurangi x lebih kecil sama dengan 2, x tambah 2y lebih kecil sama dengan 10, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Di sini kita akan memberikan penamaan dari setiap pertidaksamaan. Di sini kita sebut sebagai persamaan pertama, di sini sebagai persamaan kedua, di sini persamaan yang ketiga. Sekarang langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menggambar pertidaksamaan. Berikut. Untuk yang pertama, kita menggunakan tinta warna biru. Persamaan pertama, titik potong terhadap sumbu X, berarti saat Y-nya sama dengan 0, maka X tambah 3 dikali dengan 0 sama dengan 4. Maka X sama dengan 4. Titik potongnya ada di 4,0. Lalu titik potong terhadap sumbu Y saat X-nya sama dengan 0, maka X ditambah dengan, 0 ditambah dengan 3 kali Y sama dengan 4. Maka 3Y sama dengan 4. Y sama dengan 4/3. Titik potongnya ada di 0,4/3. Sekarang coba kita gambar atau kita lukis ya. 4,0 terletak di sini. Lalu 0,4/3. Kira-kira di sini ya, di atas titik 0,1. Sekarang kita gambar. Ya, kira-kira seperti ini gambarnya. Setelah kita sudah melukis garisnya, kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita menggunakan titik uji. Di sini saya menggunakan 0,0 karena 0,0 relatif lebih mudah dan tidak dilalui oleh garis. Maka menjadi 0 ditambah dengan 3 kali 0 lebih besar sama dengan 4. 0 lebih besar sama dengan 4. Pernyataan ini salah. Karena bernilai salah, maka daerah yang benar adalah berada di atas garis biru. Di sini saya berikan tanda centang. Tidak saya arsir terlebih dahulu. Lalu untuk yang kedua, persamaan yang kedua kita menggunakan warna hijau ya. Di sini Y dikurangi X lebih kecil sama dengan 2. Y persamaan kedua. Y dikurangi X lebih kecil sama dengan 2. Oke, di sini saya juga tuliskan dulu. Ini X tambah 3, Y lebih besar sama dengan 4. Oke, mari kita lukis terlebih dahulu. Tentukan dulu nilai titik potong sumbu X, berarti saat Y-nya sama dengan 0, maka 0 dikurangi dengan X, ya, sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan min 2. Berarti titik potong terhadap sumbu X itu ada di min 2,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y. Berarti saat X-nya sama dengan 0, maka Y dikurangi dengan 0 sama dengan 2. Y sama dengan 2. Titik potongnya ada di 0,2. Kita lukis, berarti min 2,0 itu letaknya di sini. Kemudian 0,2 letaknya di sini. Oke, sekarang kita lukis garisnya.
kira-kira seperti ini gambarnya. Lalu kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita pakai titik uji 0,0. Kita lihat di sini apakah 0,0 disentuh oleh garis hijau, ternyata tidak. Maka kita bisa gunakan 0,0. Berarti 0 dikurangi dengan 0, apakah nilainya kurang dari 2? Ya, ternyata benar. Pernyataannya menjadi benar. Maka daerah himpunan penyelesaian untuk yang hijau adalah di sebelah kanan. Nah, di sini saya tulisnya di atas ini ya. Karena daerah yang saya centang ini itu juga dilalui atau merupakan daerah himpunan untuk pertidaksamaan yang biru. Maka saya centang yang sebelah atas. Lalu kemudian untuk yang merah atau persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga di sini rumusnya adalah X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 10. Persamaan ketiga. X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 10. Titik potong terhadap sumbu X-nya, ini adalah saat Y sama dengan 0, maka X ditambah dengan 2 kali 0 sama dengan 10. X sama dengan 10. Ya, maka titik potong terhadap sumbu X-nya ada di 10,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, berarti saat X-nya sama dengan 0, maka di sini X tambah 0 tambah 2 kali Y sama dengan 10. Maka Y sama dengan 5. Berarti titik potongnya ada di 0,5. Kita lukis dulu. 10,0, 0,5. Ya, 10,0 itu posisinya ada di sini. Lalu 0,5 itu posisinya ada di sini. Baik, sekarang kita lukis. Ya, lukis garisnya. Oke. Kira-kira seperti ini gambarnya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Karena penggarisnya tidak akurat, tidak apa-apa. Baik. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya dari garis yang merah. Kita menggunakan titik ujinya. Di sini saya pakai 0,0 ya, karena 0,0 di sini tidak dilalui oleh garis merah. Maka kita bisa menggunakan 0,0. Berarti jadi 0 tambah 2 kali 0 lebih kecil sama dengan 10. 0 lebih kecil sama dengan 10. Pernyataan ini bernilai benar. Ya, karena 0,0 itu ketika disubstitusikan ke dalam persamaan yang ketiga itu bernilai benar, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang di bawah garis merah yang dilalui juga oleh 0,0. Maka di sini. Ya. Mengapa saya beri centangnya juga di dekat dengan centang biru dan hijau? Karena daerah ini juga dilalui oleh daerah hijau dan juga daerah biru. Kemudian setelah itu, setelah kita sudah menentukan ketiga pertidaksamaan ini, sekarang kita lihat syarat yang keempat dan syarat yang kelima. Ya. Dan yang kelima. Kita lihat di sini bahwa nilai X-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya harus lebih besar sama dengan 0 juga. Maka di sini daerah himpunan penyelesaiannya harus berada di sebelah kanan sumbu Y dan juga sebelah atas sumbu
X. Oke, maka dapat kita arsir bagiannya di sini ya. Ya, ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari permodelan yang ada di soal. Oke. Bisa kita lihat di sini bahwa bentuknya itu adalah segi 1, 2, 3, 4, 5. Bentuknya adalah segi 5. Oke. Kita tentukan di sini kita beri nilai beri nama ya untuk setiap titik sudut yang ada. Di sini misalnya titik A, di sini titik B, lalu di sini titik C, titik D, ini titik E. Oke, kita buat dulu tabelnya. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya sudah menggambarkan untuk tabelnya. Di sini titik ekstrimnya ada 5. Kita tuliskan ya. Ada titik A, B, C, D, dan E. Untuk koordinatnya, kita lihat di sini titik A. Titik A di sini itu adalah titik yang timbul karena perpotongan antara garis merah dengan garis hijau. Maka kita bisa menentukan titik A ini dengan eliminasi atau substitusi. Ya, sekarang kita akan mengeliminasi. Eliminasi, ya ini untuk menentukan titik A ya. Oke. Menentukan titik A. Kita akan mengeliminasi persamaan yang hijau itu adalah persamaan kedua dan persamaan yang ketiga. Oke. Ketiga. Y dikurangi X. Y dikurangi X sama dengan 2. Ingat ya, ketika kalian sedang mengoperasikan ini, pertidaksamaannya tidak kita ikutkan. Jadi kita menggunakan tanda sama dengan terlebih dahulu. Kemudian di sini X tambah 2Y sama dengan 10. Oke, kita ubah posisinya dulu. Ya, atau mau langsung juga boleh. Langsung saja ya, kita eliminasi nilai X-nya. Supaya hilang, maka ini jadi plus. Min X ditambah dengan X. Habis ya. Lalu Y ditambah dengan 2Y. Ini sama dengan 3Y. 2 ditambah dengan 10, 12. Y sama dengan 4. Kemudian, kita substitusi. Y sama dengan 4 ke persamaan yang kedua. Maka menjadi 4 dikurangi dengan X sama dengan 2. Min X, berarti X sama dengan min 2. Maka titik potong terhadap garis persamaan yang kedua dengan persamaan yang ketiga itu adalah di 2, mohon maaf, di sini min 2, kok bisa? Min 2,4, terus 2 dong. Oke. Oke, 4 dikurangi dengan X sama dengan 2. Di sini berarti min X sama dengan min 2. X sama dengan 2. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa titik A itu ada di koordinat 2,4. Ya, koordinatnya adalah 2,4. Untuk yang B. Untuk yang B, di sini kita lihat bahwa B ini adalah titik yang timbul karena perpotongan antara garis hijau dengan sumbu
Y. Maka 2B ini koordinatnya adalah 0,2. Lalu untuk titik C ini titik yang timbul karena perpotongan antara garis biru dengan sumbu Y. Ya, titik C ini sama saja dengan titik ini ya, titik potong terhadap sumbu yang Y, yaitu yang ini. Ya, berarti di 0,4/3. Lalu selanjutnya titik D. Titik D di sini dapat terlihat langsung ya bahwa di sini titiknya adalah di 4,0. Lalu titik E itu ada di 10,0. Sekarang kita sudah mendapatkan koordinat dari setiap titik ekstrim. Kita akan substitusikan setiap koordinat ini ke dalam fungsi objektifnya, yaitu X tambah 3Y. Ya, untuk yang pertama, saat F 2,4, maka menjadi 2 ditambah dengan 3 dikali dengan 4. Lalu untuk yang B, langsung saja di sini saya tuliskan 0 ditambah dengan 3 kali 2. Yang C, 0 ditambah dengan 3 dikali 4/3. Yang D, 4 ditambah dengan 3 dikali dengan 0. Yang E, itu 10 ditambah dengan 3 kali 0. Baik, di sini langsung kita tentukan 2 ditambah dengan 12. Ini hasilnya 14. 0 ditambah dengan 6 ya. Ini hasilnya 6. 0 ditambah dengan, ini 3 dibagi dengan 3 habis gitu ya. Jadinya 4. 4 ditambah dengan 0, ini 4. 10 ditambah dengan 0, ini 10. Baik, kita sudah mendapatkan hasilnya dari setiap koordinat titik ekstrim ya. Sekarang kita akan mengidentifikasi manakah yang paling besar nilainya. Oke, ternyata di sini dapat kita lihat bahwa titik ekstrim ketika titiknya di 2,4 yaitu di titik A itu mendapatkan nilai paling maksimum atau paling tinggi. Ya, ini berarti nilai paling maksimum. Sedangkan untuk nilai minimumnya di sini yaitu nilai saat titik ekstrimnya adalah C dan D, yaitu 0,43 atau 4,0. Ya, ini menjadi minimum. Oke, kesimpulannya adalah nilai optimum fungsi objektif X tambah 3Y adalah maksimum nilai maksimum sama dengan 14 di titik A 2,4. Kemudian nilai minimum sama dengan 4 di titik C dan D. Ya. Tahu di sini saya tuliskan juga C-nya itu 0,4/3 dan D itu di 4,0. Sampai sini jawaban selesai.